tetapi Rambo mengabaikannya. Lewis memberitahu Rambo bahwa perahunya seperti sampah dan dia bisa berenang ke sana lebih cepat daripada naik perahu. Rambo menatapnya, tetapi si Lewis mengatakan itu tidak membuatnya terkesan. Schoolboy memperkenalkan dirinya kepada Rambo, mengatakan bahwa dia mendapatkan namanya di sekolah penembak jitu dan dia belum bisa menghilangkan nama itu, terlepas dari berapa banyak orang yang telah dia tembak. Mereka akhirnya sampai ke tempat Rambo menurunkan para misionaris. Lewis marah ketika mereka mengetahui bahwa pemberontak hanya mengirim 2 orang. Satu adalah pemandu mereka, yang lain adalah anak laki-laki. 2 pemandu lokal bernama Min dan Ta merupakan anggota pemberontak suku Karen sedang menunggu yang akan memandu mereka ke tempat tujuan. Rambo membawa perlengkapannya untuk ikut bersama mereka, tetapi ditolak oleh Lewis. Lewis memintanya untuk menjaga perahunya. Namun salah satu temannya yang akrab disapa Schoolboy tidak keberatan Rambo bergabung dengan mereka, tapi Lewis tetap menolak. It's not a fucking nature hike. Neil's got explosives. He's the boatman. He stays with the fucking boat. Alright. None. Found a C4 and primer. Dipandu oleh Min, mereka langsung bergerak menuju target dengan berjalan kaki, menempuh jarak beberapa kilometer untuk sampai ke tujuan. Min membawa tentara bayaran melalui hutan dan mereka menemukan sebuah bom tua yang dijatuhkan dari pesawat selama Perang Dunia Kedua yang tidak meledak ketika menyentuh tanah. Lalu tidak lama kemudian, dari kejauhan terlihat para tentara militer datang ke sana. Ya, seperti biasa guys, tentara itu ada di sana untuk mengeksekusi warga desa sebagai ajang taruhan. Mereka yang bersembunyi dari kejauhan menyaksikan tanpa bisa menolong, agar keberadaan mereka tidak ketahuan. Min yang melihat kaumnya diperlakukan seperti itu hanya bisa menahan emosi. Schoolboy ingin menembak mereka, tetapi Lewis mengatakan bahwa jika mereka mulai menembak, itu akan menarik tentara lain di pangkalan terdekat. Rambo tiba-tiba muncul dari hutan dan menembak semua prajurit dengan busur dan anak panahnya. Prajurit terakhir ditembak di kaki dan di kepala, yang menyebabkan tubuhnya jatuh ke air, mendarat di salah satu ranjau dan meledak. Para sandera juga diselamatkan oleh aksi heroik John Rambo. Tentara bayaran tercengang melihat betapa mudah dan efektifnya Rambo membunuh para prajurit. Lewis kemudian bertanya padanya, "Siapa kamu, penjaga perahu?" Rambo kemudian meminta mereka untuk bergegas. Tetapi Lewis yang ketakutan memerintahkan mereka untuk segera kembali ke perahu. Namun Rambo yang marah kemudian mengarahkan panah ke mata Lewis dan ditahan di bawah todongan senjata oleh Reese dan Enjo. Rambo memberitahu Lewis bahwa tak satu pun dari mereka ingin berada di sana dan mereka dapat hidup untuk apa-apa atau mati untuk sesuatu. Schoolboy bersama Rambo dan segera yang lain setuju untuk melanjutkan. Tidak. Malamnya tentara bayaran pergi ke camp dengan truk yang dicuri dari tentara yang dibunuh Rambo. Pemandu berpakaian seperti tentara dan mengantar mereka ke gerbang. Saat itu hujan dan begitu penjaga mengenali truk, dia membiarkan mereka masuk. Schoolboy menyelinap ke penjaga di dekat gerbang dan menikamnya. Dia kemudian menyiapkan senapan sniper dan menunggu. Rambo dan tentara bayaran berencana untuk menyelamatkan para misionaris dan bergerak tepat pada pukul 01.15. Satu persatu mereka masing-masing melompat keluar dari truk di titik yang berbeda, mengambil posisi menyerang. Suasana gelapnya malam di tengah hujan deras tentunya ini menjadi keuntungan tersendiri bagi aksi mereka.
Sementara pihak musuh bersenang-senang dengan pertunjukan tari dari wanita sandera mereka dan sama sekali tidak menyadari kehadiran tentara bayaran di markas mereka. Rambo kemudian merapat ke tempat para sandera ditahan. Rambo menemukan Michael dan misionaris lainnya dalam tahanan, dengan misionaris mati di dekatnya, masih dimakan oleh babi. Dia membebaskan mereka dan memberitahu mereka untuk tinggal sampai dia kembali. Sarah tetap ditawan, diikat di bawah gubuk. Prajurit yang tinggal di gubuk itu minum alkohol dan berjalan pergi. Para prajurit di gubuk utama menjadi lebih gaduh dan mulai melempar para penari dari panggung. Seorang perwira Burma mengambil seorang wanita untuk dirinya sendiri dan berlari ke gubuknya. Dia mengasarinya sedikit. Enjo kebetulan ada di sana, dan ketika prajurit itu melihat ke bawah, dia ditikam sampai mati oleh Enjo. Rambo bertemu dengan Reese dan memintanya untuk membawa Michael dan misionaris yang dia bebaskan. Diaz membebaskan beberapa wanita yang ditawan dan mereka berjalan menuju gerbang. Rambo akhirnya mengetahui di mana Sarah berada. Tetapi tentara mabuk itu kembali dan membawanya ke gubuknya. Dia melemparnya ke lantai dan hendak memperkaosnya ketika Rambo menyelinap di belakangnya dan merobek tenggorokannya dengan tangan kosong. Schoolboy membunuh penjaga di gerbang dengan senapan sniper, memungkinkan yang lain untuk melarikan diri. Tepat pukul 01.15, Rambo dan Sarah belum kembali. Lewis dan yang lainnya siap berangkat, tapi Schoolboy mengatakan bahwa mereka harus menunggu Rambo dan Sarah. Michael juga tidak ingin pergi tanpa Sarah, tapi Lewis melemparkannya ke bawah dan mengancamnya dengan pisau. Mereka semua memutuskan untuk segera kabur dan meninggalkan Rambo. Rambo dan Sarah mencapai gerbang, tetapi ditahan di bawah todongan senjata oleh dua tentara. Rambo melompat ke arah Sarah untuk melindunginya dari tembakan. John Rambo lalu menghabisinya satu persatu. Saat fajar, para prajurit menemukan tentara yang tewas dan langsung membunyikan alarm. Letnan Ai menemukan tubuh petugas yang tenggorokannya terkoyak. Dengan kekuatan penuh, dia mengerahkan semua pasukannya, termasuk tim anjing pelacak dan juga tentara patroli sungai untuk melakukan aksi pengejaran. Sementara tentara bayaran dan misionaris yang tersisa berlari di hutan. What's wrong? Pull up. She done making it like this. Om Botak menginjak ranjau dan kakinya robek. Juga pemandu mereka telah melarikan diri dan meninggalkan mereka. Michael menyuruh yang lain.